everyone, today I will explain the parts of curriculum based on aims, goals, and objectives. Aims are big and general goals of education. They tell us what kind of person we want students to become. Example, to help students become good and responsible people. This means aims adalah tujuan besar dan umum dari pendidikan. AIMS juga memberitahu kita seperti apa siswa ingin dibentuk. Contohnya dalam sekolah, membantu siswa, contohnya tuh guru, membantu siswa itu menjadi murid yang baik dan yang bertanggung jawab di kehidupan mereka. Goals atau sasaran. Goals are similar to aims. They show what students should learn in each subject or area. For example, students learn to work in teams and communicate well. Goal satu sasaran ini menunjukkan apa yang harus siswa pelajari dalam setiap mata pelajaran. Contohnya itu belajar bekerja keras dalam tim dan berkomunikasi dengan objectives atau tujuan spesifik. Objectives are the most detailed. They tell what students should be able to do after a lesson. For example, students can write and short story in English. Maksudnya itu adalah hal yang paling rinci. Objectives menjelaskan apa yang bisa dilakukan siswa setelah belajar. Next new topic, I will talk about parts of the curriculum-based evaluation, assessment, and text evaluation. Evaluation is the process of checking how well the curriculum works. It looks at the whole program, the content, teaching method, and study result. Example is the teaching method helping students understand the topic. Dalam bahasa Indonesia sendiri, evaluasi adalah proses besar yang melihat seberapa baik kurikulum itu berjalan. Evaluasi melihat keseluruhan program isi kurikulum tersebut, seperti isi pelajaran, cara mengajar, dan hasil belajar siswa. Contohnya tuh, apakah metode mengajar membantu siswa memahami materi tersebut, atau sebaliknya. Next, assessment. Assessment is the way teacher collect information about study and learning. It helps teacher know what study have learned and what they still need help with. Example, the teacher give project or assessment to see study understanding. Dalam bahasa Indonesia sendiri, asesmen itu adalah cara guru mengumpulkan informasi tentang perhatian siswa, yang mana bisa membantu guru mengetahui apa yang sudah dipahami siswa dan apa yang perlu dibantu. Contohnya kayak tadi,
Misalnya kayak guru memberikan project atau tugas melihat seberapa pemahaman siswa terhadap materi tersebut. Next, text. And text is a tool used to measure learning. It is usually in the form of question with right or wrong answer. Tests are a part of assessment. Example, a multiple choice test at the end of the lesson. Dalam bahasa Indonesia sendiri, teks adalah alat untuk mengukur hasil belajar. Tes biasanya berupa soal dengan jawaban benar atau salah. Tes adalah bagian dari assessment. Contohnya, tes pilihan ganda di akhir pelajaran. Definition of teaching material atau pengertian dari bahan ajar itu sendiri. Teaching material is all the content or research used by teacher to help studying learn. They can be books, worksheets, videos, slide, and online research. Guru itu bisa menggunakan berbagai sumber belajar untuk membantu siswa belajar, misalnya seperti berupa buku, gambaran kerja, video, slide, atau sumber dari internet. Types of teaching material atau jenis-jenis bahan ajar itu sendiri, like printed material, like textbooks, handouts, worksheet, audiovisual material like video, animation, and recordings. Digital material like online models, apps, or interactive content. Real objects or model like science tools or maps. Atau bahasa Indonesia sendiri ada jenis bahan ajar, misalnya seperti bahan cetak, seperti buku teks, fotokopian, dan lembaran prinsip. Dan ada juga bahan audiovisual seperti video animasi, rekaman suara, serta bahan digital seperti modul online, aplikasi atau konten interaktif. I will explain the new topic about components of curriculum based on the teaching process. Di next video topik ini aku akan menjelaskan tentang komponen kurikulum berdasarkan proses pembelajaran. What is teaching process? Apa itu proses pelajaran? The teaching process is the way teacher have study and learn. In the class, planning lesson, teaching in class, using learning materials, and giving feedback. Proses pembelajaran itu sendiri adalah cara guru membantu siswa dalam pelajarannya. Proses ini mencakup beberapa hal, misalnya kayak merencanakan pelajaran, mengajar di kelas, mengenalkan bahan ajar, dan memberikan umpan balik kepada siswa maupun dengan guru. Key components in the teaching process atau komponen utama dalam proses pembelajaran itu sendiri. Here are the main parts of teaching process. 1. Planning. Making lesson plans and setting learning objectives. 2. Instruction. How the teacher delivers in the lesson. 3. Interaction. Communication between teacher and student. Assessment. Checking study understanding. Listen. The less. Reflection. Evaluation what worked and what didn't. Bagian utama dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu ada rencana, membuat rencana dalam pembelajaran dan menentukan tujuan belajar. Yang kedua, dalam bahasa Indonesia sendiri, bagian utama dari proses pembelajaran yang pertama ada perencanaan. Membuat rencana pembelajaran
dan menentukan tujuan dari belajar. Yang kedua, pengajaran, cara guru menyampaikan materi. Yang ketiga, interaksi, komunikasi antara guru dan siswa. Assessment, yaitu mengecek sebesar mana siswa memahami pelajaran tersebut. Yang terakhir, refleksi, yaitu mengevaluasi apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki oleh guru. Okay, next video on talk about analysis of multi-curricular context, next introduction or JBA. Analysis of multi-curricular context, introduction. What is the context-based introduction to JBA? In English, context-based introduction is teaching approach where studies learn English of real context, such as science, story, or another subjects. The focus is about on language and content learning. JBE adalah pendekatan pengajaran di mana siswa belajar bahasa Inggris melalui materi nyata seperti sains, sejarah, atau mata pelajaran. Fokusnya ada pada bahasa sekaligus isi pelajaran Traits of JBA atau ciri-ciri JBA. Language is used as a tool to learn, sometimes meaningful. Topics are interesting and useful. Study practice reading, writing, speaking, and listening. In the context language with real-life knowledge. Bahasa yang digunakan sebagai alat untuk belajar hal-hal yang bermakna. Topik yang diajar menarik dan bermanfaat. Siswa melatih keterampilan membaca, menulis, berbicara, dan mendengar. Menghubungkan bahasa dengan pengetahuan dunia nyata. Benefit of JBA, manfaat JBA. Studies stay motivated because the context is meaningful. They learn language naturally while focusing on topic. It improves both language and academic skill. Maksudnya dari sini adalah siswa lebih termotivasi karena materialnya bermakna. Mereka belajar bahasa secara alami sambil memahami topik, meningkatkan keterampilan serta keterampilan akademik sekaligus bahasa yang mereka pelajari.